Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jemaah majelis taklim malam Sabtu Masjid Jami' Al-Ikhlas bersama segenap pengurus DKM Masjid dan pengurus majelis taklim yang insyaallah semuanya dimuliakan, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan mukjizat rahmat dan barokah Surah Al-Fatihah, Allah senantiasa memberikan kepada kita dan keluarga kita iman, Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, syahadat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan Allah luaskan kepada kita rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat, husnul khatimah dan ridhonya di dunia wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah orang-orang tua kita, keluarga, seperti para guru, para alim ulama yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan limpah rahmat dan maghfirah, diluaskan dalam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Lillahi ta'ala bidilka niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il 'arifin al muhaqqiqin wal ulama'il 'amilin wa syuhada'i was salihin wa ila hadrati abina hadal mu'mina Harun wa ila sayyidina Hafiz عليه الصلاة والسلام وإلى حضرة سلطان أولياء الشيخ محمد بن قادر الجيلاني وإلى حضرة سلطان أولياء الشيخ أبي الحسن السجي وإلى حضرة سلطان أولياء الشيخ بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة الشيخ عبد الرزاق المسيح والشيخ عبد السلام وإلى حضرة الشيخ حضور بن حسن والسباب الجابر وإلى شرع موقع المشتكي بن الشيخ وشرع موقع عبد الجليل المشتكي وإلى حضرة الشيخ أشهر الله على المنسكي ولا لسيدي هادي محمود الشافعي ولا الشيخ شرفني عبد الجليل المشتكي وأنصرهم وأخوهم الشيخ وتلاميذهم وزوجاتهم ومن انتسب إليهم قدس الله أسرارهم ورضي الله عنهم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا الدارين وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا ولمن حق علينا مشايخنا معلمنا واساتذتنا والى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات شيء لله لنا ولهم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-layli wa liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul layl hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semua kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuh, taubat yang sesungguhnya. Dan telah bersabda baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah yang maha tinggi membuka tangannya di waktu malam agar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, dan Allah membuka tangannya di waktu siang, liyatuba musii'ul lail, agar bertaubat orang yang berbuat dosa di waktu malam, hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari sebelah barat. Dan beliau bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati beliau. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian tentang taubat, dan ini sangat penting karena ini ibarat kita naik ya untuk meraih derajat yang tinggi. Itu setarnya atau kunci tangga pertama yang harus kita pijak adalah taubat. Ya, siapapun kita nggak bisa mendapatkan derajat yang tinggi kalau setarnya bukan dari taubat. Kenapa dari taubat? Yang kena kita ini manusia biasa yang berlumuran dengan dosa. Banyak kan dosa kita? Udah berapa kali kira-kira? Iya, dosa kita itu sengengkean. Ya, cuman di antara banyak dosa itu kita sering gak nyadarin, sering gak ngerti, ya. Dan di samping itu dosa itu memang sifatnya abstrak. Dia nggak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Tapi meskipun seperti itu, dosa itu sanggup membuat orang yang mengerjakannya hidupnya banyak bisa, banyak nggak tenang, banyak stres, banyak was-was, banyak takut. Itu ciri-ciri dosa. Jadi kalau kita itu suka bingung, ya kan, atau ngalamin yang kekhawatiran, was-was, cemas dan sebagainya, itu sangat jelas itu tandanya diri kita banyak dosa. Terus solusinya bagaimana? Istighfar aja, ya, istighfarin aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, termasuk urusan rezeki kita rada-rada seret, ya, atau sering seret. Itu salah satu faktor penyebabnya dosa. Ya, makanya baginda Rasulullah SAW dalam hadis lain dan disetir oleh Sultan Auliyah Syekh Hasan Al-Sadzili, apabila aku sedang menghadapi problem yang berat dalam hidup, terutama menyangkut masalah ekonomi, masalah finansial, keuangan, perbanyaklah istighfar. Ya, karena dosa itu bisa bikin memperkerat rezeki, Pak. Ya, jadi semakin banyak dosa kita, itu akan semakin seret rezeki kita. Nah, kemudian kita mungkin sedikit memperhatikan, itu mah bohong, si anu tuh agak pernah sembahyang, agak pernah ngaji, belajar. Nah, rezekinya lancar, ya kan? Usahanya, bisnisnya maju. Nah, kita kadang-kadang sering kali hal-hal yang kayak gitu kita buat perbandingan, ya. Padahal, ya,
sisi yang lain. Ya, apabila kita hamba rezeki lancar, usaha bisnis apa aja lancar, tapi dalam sisi lain kita nggak ibadah, ya, kita nggak ibadah, tapi rezeki itu lancar. Itu apa? Ya, itu kalau pengen tahu istidroj dari Allah. Tahu istidroj? Allah nganggur. Tahu kan nganggur? Ya, Pak, boleh gak ini kan dikasih duit dicepet? Beli apa? Harganya 10.000, ya, kembaliannya berapa? 90.000. Tapi ini anak ngotot aja bapak, Pak, kembaliannya buat saya, padahal bapaknya nggak nyuruh, karena bapaknya kembali 90.000 itu buat beli yang lain. Kan itu anak ketuhan kita mereka, itu orang tua hanya ngomong, nggak bisa doang. Nadanya intonasi bahasa seperti itu. Bawa, lu jangan ulangi kembaliannya, lu jangan kasih doang. Itu bahasa kayu itu apa namanya? Ngapul, nyuruh, ngasih, cuma. Nah, yang ngasih itu enggak ego, yang ngasih itu enggak senang, ya. Jadi dibalik itu bisa jadi ada ancaman, awas. Lu kalau pulang kembaliannya, nah kali itu saya gua ketok kepala lu, gitu. Bahasanya namanya ngambul, ya kan? Nah begitulah Allah kepada kita dihambat manusia ketika rezeki lancar, tapi kita nggak taat sama Allah, terus ada dikasih, itu tandanya Allah ngambul. Ya, artinya awas, tak kata-kata. Nah, jadi kalau ada orang tidak taat kepada Allah, ekonominya, bisnisnya, finansialnya maju naik terus, tinggal tunggu tanggal main, pasti akan dikasih azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa aman, Pak. Kita sendiri begitu. Kita telusuri diri kita. Kok saya sehat terus, ya, rezeki lancar, padahal sembahyang telah dulu, ngaji juga kadang-kadang, sedekah juga kalau lagi mau, tapi kok ini usaha maju. Nah, curigai diri kita, Pak. Ya, jangan-jangan Allah sedang istidroj kepada saya. Terus bagaimana nih? Istighfar, ya Allah, mohon ampun, ya, maafin saya, kamu ngasih rezeki mas saya gampang banyak, tapi sayanya nggak taat atau kurang taat. Ini bahasa hati namanya, ya, bahasa sir, rahasia kita kepada Allah. Ini yang begini-gini perlu kita telusuri, ya kan? Kadang-kadang kita yang tadi saya bilang dibuat perbandingan, ya, orang kafir yang lebih maju ekonominya, orang Islam ketinggalan jauh kita dengan orang-orang kafir. Ekonomi ketinggalan, teknologi ketinggalan, ya kan? Terus berarti Allah lebih sayang orang kafir begitu? Ya enggak lah, ya enggak sama sekali enggak. Tetap yang lebih disayang kita. Tuh, ya, orang kafir semua begitu, Allah istidroj. Jadi Allah ngasihnya nganggur, ya. Makanya kita termasuk penelusuran dalam doa, ya. Kalau kita berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, ya kita minta, ya Allah berikan saya rezeki yang gampang, usaha bisnis saya yang gampang, yang lancar. Bener, cuma sehari 2 hari tadi proses ngomong langsung itu, ya kan, konsumen, pelabur semuanya berubah, ya kan, semuanya luar biasa. Itu pun kita jangan aman, Pak. Artinya jangan aman bagaimana? Wah, berarti doa gua tajam, manjur, doa gua dikabul. Jangan takut. Kenapa? Allah tuh kadang-kadang ketika dia tidak senang sama hamba, itu malah dicepat-cepat ngasihnya, Pak. Benar, dipercepat nih, udah sono. Nah, sudah modern. Jadi kita jangan berarti doa gua manjur, jangan. Atau berarti gua disayang oleh Allah. Itu kurang tepat, ya. Itu kurang penelitian, ya, di dalam hubungan kita kepada Allah. Berapa banyak orang yang doanya dipercepat pengabulannya, diijabah, itu justru
saya mah rezeki saya lancar, ekonomi saya lancar, bisnis saya lancar. Padahal saya sering bangun malam, saya sering doa, saya sering berdoa kepada Allah di tengah malam. Dikabul Allah. Kita kan kadang-kadang terlalu pede. Padahal kadang-kadang Allah membuat akal siasat. Iya, justru sebaliknya kadang-kadang doa kita diperlambat oleh Allah, pengampunannya itu karena Allah sayang sama kita, seneng sama kita. Itu kadang-kadang begitu Pak. Kita ini kan kadang-kadang gak ngerti. Ya kan langsung kita simpulin bahwa berarti Allah sayang sama kedua ini. Ya kan seharian buat doa langsung leser dalam bagi kabul ijabah dulu. Ya, dulu. Jadi ketika doa kita cepat diijabah, dikabul, bukan berarti pasti Allah senang sama kita. Sebaliknya, ketika doa kita diperlambat, ya, Sayyidina Ali aja Pak berdoa kepada Allah, salah satu doa beliau, saya minta kepada Allah setelah 40 tahun baru dikabul oleh Allah. Sayyidina Ali, ya, hari ini berdoa 40 tahun baru dikabul, baru diijabah oleh Allah. Apakah ini tanda Allah benci sama Sayyidina Ali? Bukan. Tandanya Allah sangat senang kepada Sayyidina Ali. Ya, padahal peringkat dia dalam kerohanian kan di bawah Rasulullah. Iya, kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi ketika beliau berdoa 40 tahun ya, baru dikabul amat. Wah, bawa apa buat begitu? Jangan 40 tahun Pak, gua apa buat? Gua pengennya minta hari ini, gua minta hari ini juga. Turun, kita kan pengennya begitu, ya. Ini salah satu kita kurang adab namanya dalam berdoa. Mestinya jangan terburu-buru, jangan kita cepat-cepat. Itu justru bikin kita suul adab, Pak. Secara batin kita suul adab, minta doa apa minta berdoa pada Allah supaya cepat dikabul. Kenapa saya bilang suul adab atau sombong sama Allah? Karena giliran kita doang minta maunya dicepat, giliran Allah minta kita cepat kita telat, ya kan, aja udah selesai, gak komat masih mulai, masih kekurung, ya kan? Iya, berarti pernah ada Allah untuk minta kepada kita. Ya minta maksudnya nyuruhin kita. Ogah-ogahan, males. Giliran kita aja minta sama Allah, pengennya curang ya. Nah itu namanya subul adab, namanya sombong Pak sama Allah. Ini yang begini kita ajiin Pak. Kalau udah diajiin kita itu nanti tertipu dengan ibadah kita, merasa ahli surga, merasa orang takwa, merasa orang mulia di sisi Allah. Jangan. Ya, ini hal-hal yang bagus yang perlu kita kaji dalam amalan kita, hubungan kita kepada Allah. Ini masalah syirik. Ya, kita ngaji syirik. Ya, ngaji yang agak dalam sedikit Pak. Ya, kalau udah diajiin sampai kapan? Kita ngaji dikulit, sampai kapan ibadah kita itu gak berbobot? Ya, ibadah berbobot yang berkualitas apabila sudah mulai masuk ke dalam rumah, bukan di luar, di bangku. Bukan masalah takbiran, imam angkat tangan, tahiyat apa, nggak kelar-kelar bahas itu apa? Iya, bahas tahiyat unjuk mau gerak boleh atau mantap sih? Ya, ada nunjuk aja sah kok sholat. Ya kan ngapain bahas ini? Kunut nggak kunut terserah. Entah terawih mau 8, mau 20, terserah. Ya, yang penting jangan sampai gatal. Ada terawih, itu aja. Kutik-kutik masuk gitu sampai kiamat jangan kelar-kelar. Kenapa? Karena memang itu masalah hilafiyah, masalah perbedaan pendapat. Jangankan beda mazhab, satu mazhab aja Pak, itu bisa beda-beda pendapatnya. Ya, Imam Nawawi, Imam Romli, dua-duanya bermazhab Imam Syafi'i, tapi
supaya konsen, supaya fokus, supaya ikhlas. Bagaimana supaya kita nggak sombong, supaya kita itu nggak pelit, gitu loh. Supaya kita itu nggak gampang curiga sama orang. Itu kita ajakin, ya. Jadi ngajinya ke dalam. Karena kan kita makin ke depan, umur kita makin lama berkurang sih. Makin kurang jaraknya. Kita makin dekat apa makin jauh sama kematian. Makin dekat ya. Iya, makanya kita ngajinya yang dikit-dikit pelan-pelan kita ke dalam, ya, supaya ibadah kita berbobot, berkualitas, hidup kita juga begitu. Jangan dikit-dikit ribut-ribut, cekcok-cekcok, masalah-masalah buruk, masalah-masalah cabang, ya. Yang penting usulnya, Pak, ya, yang apa, yang pokok-pokoknya itu kita sama, seragam, ya. Kita lihat ngangkat tangan itu dalam sholat, yang begini. Orang kagak ngangkat tangan juga sah kok sholatnya. Ya Allah, Akbar, langsung sudah sah ya sholatnya. Sah, orang ngangkat tangan itu punya sunnah. Yang penting Allah Akbarnya, ya. Dia ngangkat tangannya mantap waktu. Soman, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Lah kan kalau bukan Allah Akbar, Allah soman. Kagak sah, ya kan? Itu yang inti itu Allah Akbar, bukan diangkat tangan. Di kita ya kita ributin diangkat tangan. Bagaimana supaya kita ketika Allah Akbar kita benar-benar langsung hilang. Itu yang harus kita pelajari. Hilang, maksudnya udah gak mikirin apa-apa lagi. Yang ada Allah dalam sholat kita. Itu bagaimana caranya? Jangan angkat tangan, sedekah. Orang ada sedekah juga ngamplek begini, Pak. Itu sah. Iya, kenapa? Sedekah hukumnya sunnah. Itu. Yang penting begitu ngamplek jangan begini. Oh, begini. Itu gak sah, sepakat. Kenapa? Karena itu gerakannya yang besar, yang berat, ya kan? Itu gak sah sholatnya. Yang ini itu Fatihahnya, ya. Jangan diributin bismillahnya. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim ayatun min ayatil Fatihah. Ayat di antara ayat surah Al-Fatihah. Imam Malik lain lagi. Menurut Imam Malik, bismillah itu tidak termasuk Al-Fatihah. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Cuman kalau Imam Malik, meskipun itu bukan ayat, tapi disunahkan dibaca. Giliran yang suara kencang ya kencengin, pelan-pelan. Itu Imam Malik, ya, bin Anas. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, karena bismillah itu bukan surah Al-Fatihah, maka nggak usah dikencengin. Kalau mau baca sir aja. Nah, itu yang di Mekah, di Madinah begitu, Pak. Mazhabnya Imam Ahmad Hambali. Kalau kita bilang wah itu sah, nggak sah, berarti pada umroh yang pada haji sholatnya nggak sah dong, ya kan? Paham? Nah iya, jadi nggak usah diributin. Yang penting intinya baca Al-Fatihah. Itu ya, jangan wah lu nggak pakai bismillah nggak sah. Nah itu yang pada haji umroh kagak pada sama sholatnya. Nah kan imam sholat nggak pakai bismillah kan? Nah itu langsung alhamdulillah. Nah ini kita yang begini-gini udah nggak usah diributin, mendingan kita fokus menyerap makna Al-Fatihah itu apa, supaya Fatihah itu nyala bersinar di hati kita, sehingga kita kemana aja itu isinya Al-Fatihah hidup kita itu lupa dari awal sampai akhir. Kayak kita bikin acara, kita kan kalau bikin acara dikit-dikit Al-Fatihah, di awal Al-Fatihah selesai itu kadang-kadang masih Al-Fatihah lagi, ya kan? Ya itu maknanya Fatihah itu yang penting kita praktekin dalam hidup kita, makna Fatihah itu ya, termasuk baca Fatihah Maliki Yaumiddin. Ada lagi yang baca Maliki Yaumiddin, biarin
ulama ahli qiraat. Ya, satu imam, sebagian imam mengatakan mimnya panjangin, Maliki yaumiddin. Sebagian lagi nggak usah, Maliki yaumiddin itu aja. Nah, yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang nggak benar, yang sholat nggak baca Fatihah kan gitu kan gampang. Ya kenapa? Karena Fatihah rukun sholat. Nah itu Pak, jangan diributin apa bacaan itunya, itu semuanya ada dalil-dalilnya. Begitu juga Malikin Nas. Ya kan kita kan baru itu imam baca mimnya dipedekin, salah ya kan? Maksudnya dipanjangin. Enggak, apa memang ada sebagian ulama qiraat bacanya pendek, Malikin Nas, bukan Malikin Nas. Ini ada juga yang umum Malikin Nas. Jadi dalam urusan qiraat Pak, itu juga terjadi perbedaan pendapat, bukan di fikih aja. Ya, jadi di qiraat bacaan imam-imamnya juga banyak Pak. Ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam Ibnu Habbas, ada Imam Ibnu Amir, banyak. Mereka punya pendapat kok bisa begitu? Ya memang dari Nabi. Nabi itu kadang-kadang bacanya dipanjangin, kadang-kadang dipendekin. Nah sebagian ada yang dengar dipanjangin, tapi nggak dengar yang dipendekin. Nah sebagian ada yang dengar dipendekin, nggak dengar yang dipanjang. Nah nyebar kemana-mana, maka terjadi dua jalur. Nah akhirnya kalau ditelusurin, ya sama nggak dari Nabi juga. Kenapa Nabi kok bisa begitu? Itu ada rahasianya. Yang tahu siapa Nabi, terus siapa lagi pewarisnya? Ulama-ulama yang dapat betul-betul warisan dari Nabi. Kan ulama juga nggak semua dapat. Ada ulama yang maju terhalang nggak dapat warisan dari Nabi. Namanya ulama juga kiai, cuma nggak dapat warisan dari Nabi Pak. Kenapa? Maju artinya terhalang. Ahli waris, ya ahli waris Pak. Ya, ketika orang tua kita meninggal, ya cucu dapat nggak warisan? Cucu dapat nggak? Enggak. Tapi cucu ahli waris enggak? Ahli waris tapi dapat nggak cucu? Kenapa nggak dapat? Terhalang oleh anak. Itu kalau nggak ada anak baru, ya terhalang dengan anak. Itu namanya maju. Ya tetap ahli waris, cucu, ponakan itu ahli waris kan? Ya sepupu adik aku semua ahli waris. Ya selama cuma nggak semua ahli waris dapat warisan. Ini dua ulama semuanya pewaris para nabi, ahli waris semua, tapi nggak semuanya dapat. Atau dapatnya nggak sama. Ada yang dapatnya banyak, ada yang dapatnya separuh, ada yang seperdelapan, ada yang seperempat. Itu dia. Begitu juga warisan dari Nabi berupa ilmu itu nggak semuanya sama. Tapi yang jelas ya masing-masing ada bagian-bagiannya. Jadi Islam itu kehebatannya begitu Pak. Iya. Jadi semua sisi bidang ya itu masing-masing ada ilmunya. Makanya ingin menenggelamkan Islam, ingin menghancurkan Islam itu nggak bisa. Dari sisi manapun nggak bisa. Kenapa? Masing-masing ada apa? Ada backingnya. Ya, masing-masing ada dakwahnya, masing-masing ada pembelaan. Ya, Al-Quran mau dihancurin dari segi hafalan, kupas terlalu banyak. Ya, mau dirontokin melalui harokat-harokatnya, ahli nahwu sorofnya banyak. Ya, mau dirubah sisi sastranya, ahli atau sastrawan Islam banyak. Itu di Al-Quran, belum hadis, belum ilmu ini ilmu itu wasada. Beda banget Pak dengan agama-agama lain. Kita Islam ini memang benar-benar luar biasa. Jadi punya ulama itu masing-masing punya keahlian untuk menjaga Islam. Tuh, ya. Makanya kita bersyukur pada Allah. Ya, mudah-mudahan kita sampai mati dan gak usah mati kalau nggak bawa
Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kita menjadi orang Islam itu sampai kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita kembali lagi masalah taubat. Ya, jadi kalau kita ingin meraih derajat yang tinggi di sisi Allah, kita perbanyak taubat dan istighfar, dan dari situ kita start perjalanan kita menuju ridhonya Allah. Dosa kita rontokin, ya, jangan dibiarkan nempel di hati kita, apalagi sampai ke bawah mati. Itu loh bahaya, jangan sampai. Dan ya pokoknya paling telat banget sebelum sakaratul maut udah besi. Bisa gak kira-kira? Insya Allah. Makanya dilazimin aja dari sekarang, Pak. Jangan suka merasa kayak dua hari ini gak ada dosa, pernah dulu dan istighfarnya. Jangan. Jangan pakai pernah istighfar. Libur, cuti bersama istighfar. Jangan, istighfar badakin aja. Dan gak usah setiap habis sholat, gak usah. Ya, kita lagi gimana keadaannya, situasinya, kondisinya, istighfar aja. Ya, karena orang istighfar itu gak ada ruginya, Pak. Dan Allah senang, ya, dengan orang-orang yang memperbanyak istighfar. Memang yang paling enak itu memang di tengah malam itu, ya, di waktu-waktu sahur itu, Pak. Ya, jam-jam 3-an, ya, itu enak. Ya, kenapa? Ya, mudah-mudahan itu lebih meresap gitu, Pak. Ya, cuman tetap intinya, ya, kita lagi apa aja, di mana aja banyak istighfar. Orang yang banyak istighfar, perjalanannya menuju ridho Allah itu lebih lancar. Ya, kalau udah seperti itu, insya Allah nanti urusan rezeki juga dilancarin oleh Allah, Pak. Kita nggak usah repot-repot. Kadang-kadang orang begitu rezekinya seret, nanya sini nanya sono, di mana sih tempat yang anu, ya, dia kan tempat yang apa sih? Ya, yang kira-kira buat usaha maju gitu kan, atau siapa sih? Iya kan? Sampai kadang-kadang silaturahmi sama kiai, sama ustaz, sama guru, cuman keperluan itu doang. Iya, ustaz, kiai, guru, tolong dong kasih amalan biar warung rame, toko rame, bisnis rame. Apa sih bacaannya, wiridannya? Tuh. Ntar kalau udah rame, maju, ingat gak? Ngasih ke guru. Gak lupa. Ntar kalau mandek lagi, baru balik lagi. Kirain balik lagi mau ngasih. Gak taunya minta lagi. Tambahin dulu ustaz, ya, amalannya lebih ini lagi dah, lebih besar. Ya Allah, ya, itu kita suka begitu kan? Ya masih mendingan, ya, maksudnya masih lumayan lah. Kalau larinya ke guru, ke kiai, ke ustaz, ke orang soleh, kadang-kadang larinya ke dukun. Lari ke gunung mana biasanya? Gunung Kidul masih kidul lagi. Ada yang ke gunung apa itu? Iya, ya Allah, ya, cari orang-orang yang gak jelas, ya kan? Mendingan kita banyakin istighfar, itu aja. Nah, kalau pengen lebih cepat lagi prosesnya istighfarnya, kalau kita ada rezeki, dibantu atau dibarengin dengan sedekah, udah itu aja. Ya, saya maunya wiridan katanya. Emang itu apa? Istighfar, sedekah emang apa? Wirid itu apa? Nah, kita kadang-kadang wirid itu apa? Kita kan memahami wirid atau wiridan, bacaan yang habis sholat kan itu astagfirullah sampai itu wirid. Padahal wirid itu setiap pekerjaan baik yang kita kerjakan secara rutin, itu namanya wirid. Sedekah tiap hari Jumat aja Bapak kantongin 100-200 ribu, ya, gak usah banyak-banyak. 100-200 ribu masukin kotak, lalu
sedekah. Itu wiridan namanya. Ya, itu lebih cakep daripada tadi itu mantul nyari orang-orang, katanya orang pinter apa, pinter ngibul. Ya kan, dari tempat-tempat yang mujarab, ya kan, tempat apa yang mujarab, tempat yang mujarab apa sih Pak? Ya, nggak ada ya. Tempat mujarab itu ya kayak ngaji, ini tempat mujarab sebetulnya Pak. Ngaji, majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis selawat, ya, majelis orang-orang soleh, itu baru masjid-masjid apa majelis mujarab, ya. Jadi kita jangan suka salah langkah Pak ketika urusan ekonomi, urusan apapun, ya, ketika mengalami kesulitan kita jangan cari yang enggak lah. Dengan kita banyak istighfar, ya, kita banyak sedekah, atau kokohnya itu mah orang soleh, orang baik, ya, jangan ngobrolnya atau konsultasinya sama orangnya nggak bener. Jadi nanti kita dikhawatirkan ke bawah, gitu ya. Nah, dalam bertobat ini, ya Pak ya, hadis Nabi ini Allah saking sayangnya, saking pedulinya sama kita, meskipun kita punya dosa, nggak lantas Allah itu benci loh Pak. Iya, kadang-kadang Allah itu lebih suka orang yang berdosa daripada orang yang taat loh Pak. Di kadang-kadang loh Pak, bisa saya jelasin lagi, masa sih? Bagaimana ceritanya? Ini kayaknya ngomongnya keterangan. Jadi Allah kadang-kadang, nggak selamanya, kadang-kadang lebih suka orang yang maksiat, berdosa daripada orang yang taat. Kok bisa ya? Iya. Kenapa? Itu bagaimana maksudnya? Karena sebagian orang yang bermaksiat, Pak, orang yang berdosa, itu seringkali merasa dirinya hina. Ya Allah, dari semua hamba-Mu, mungkin akulah yang paling banyak dosa, yang paling kotor, yang paling jelek ya Allah. Nah, rasa seperti ini kadang-kadang kan bisa terjadi Pak, dalam orang-orang yang suka maksiat, cuma adanya di mana? Di lubuk hati, ada kata keluar paling sendirian biasanya, ya kan, sendirian sambil berlinang air mata. Nah, orang yang taat, yang rajin ibadah, itu kadang-kadang dibenci oleh Allah Pak. Kenapa? Karena di hatinya ada lintasan, ya Allah, saya udah rajin ibadah saya udah banyak, 10 lubang makanya saya yang paling cakep gak ibadah. Ya, 10 lubang saya yang paling keren ya Allah, yang lain mana? Nah, lintasan seperti ini bikin Allah benci sama dia. Kenapa? Berarti di hatinya ada ujub namanya Pak, ada kibir. Allah gak suka yang kayak begitu. Nah, yang paling Allah senangin, rajin ibadah, tekun ibadah, tapi tetap memposisikan dirinya malas ibadah. Ya, itu yang keren Pak. Meskipun ibadah udah banyak, tapi dia merasa sedikit ibadahnya. Ya Allah, saya belum bisa ibadah kepadamu ya Allah. Ibadah yang saya jalan masih jelek, masih kotor, masih kurang, banyak cacat ya Allah. Tapi sebenarnya udah bagus. Tapi dia terus merasa dirinya itu hina, merasa rendah, merasa kotor. Ini yang keren, yang cakep, mulia tapi nggak merasa mulia. Ya, rajin tapi nggak merasa rajin, tekun nggak merasa tekun. Itu Pak. Nah, itulah hakikat tawadhu namanya. Rendah hati, rendah diri kepada Allah. Ya, kalau kepada Allah gitu Pak, rendah hati, rendah diri kalau kepada Allah. Tapi sama manusia kita jangan rendah diri, cukup rendah hati saja. Kalau rendah diri itu namanya nggak pede Pak orang. Gitu, ya kan? Ya maju maaf, saya maaf. Ya itu nggak pede begitu. Ya, jadi harus pede kita berhadapan dengan siapapun. Tapi tetap rendah hati. Nah, Allah saking sayangnya kepada kita,
Ini namanya lafaz kata yang ditasbih, diserupakan. Dalam ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalimat seperti ini ditakwil. Jangan dipahami nanti kalau ditakwil dianggap Allah punya tangan kayak begini, kita dibayang. Mereka ngomong jempolnya kayak apa ya, ujungnya kayak apa, sekali tonjok waduh. Nah ini kan bisa menyebabkan kufur. Kenapa? Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak punya tangan seperti kita begini, Pak. Terus tangan di sini maksudnya apa? Allah membuka kasih sayang kepada kita di malam ini dibuka rahmat kasih sayang Allah supaya yang tadi siang pada kerjain dosa malam ini istighfar. Jangan diterusin, jangan diterusin. Lu mau kemana? Ya dosa lagi dok. Tadi kan siang udah kelar dosanya. Dosa belum kelar. Jadi diterusin lembur dia, lembur dong, lembur kerjain dosa. Ada juga tadi siang berbuat dosa, ini malam kesempatan Allah buka kasih sayang, istighfar ya Allah ampuni saya, dosa saya tadi siang banyak banget. Begitu ya. Nah besok siang nih habis subuh matahari terbit, Allah buka lagi tangannya, maksudnya kasih sayangnya, rahmatnya, ya supaya yang malam begini begadang, ya kan sampai subuh begadang, yang digedein apa? Dosa. Nah siang harinya istighfar, taubat. Lo mau kemana? Nerusin yang malam udah kelar, ya malah diterusin, ya kan? Ditutup, ya dihapus dengan istighfar. Allah itu tahu banget Pak, kita itu umumnya memang yang nggak ada yang bisa selamat dengan dosa, makanya dikasih terus kesempatan. Ayo, yang tadi siang pada bikin dosa nih, saya buka malam, ayo taubat, ayo istighfar, tenang aja, sangka sama saya, ya, jangan apa, jangan merasa nggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu jadi hidup kita itu nggak ada masalah sebetulnya kalau kita terjadi dosa. Yang penting dibarengin atau diiringi dengan istighfar dan taubat. Yang jadi masalah kita rajin berbuat dosa tapi malas istighfar dan taubat. Demikian ya, mudah-mudahan yang kita kaji dan kita pelajari ini dan bisa kita resapi dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Billahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahil karim nabal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan kafiyan wa yukafi'u mazidan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman kamilan. Allahumma 'allimna wa fahhimna la ilaha illallah wa bisyri la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.